Shalom. Nggak liburan ya? Nggak apa-apa ya. Nggak liburan juga tetap bersuka cita, betul kan? Amin. Ya. Oke, langsung. Kita buka Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Langsung saya bacakan aja. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Tapi saya lebih suka yang translatean bahasa Inggris, saudara. Biasa bahasa Sekayu lah ya. For the Lord give wisdom, out of his mouth come knowledge and understanding. Jadi ada 3 hal di dalam ayat ini, yaitu wisdom, kemudian apa? Knowledge dan understanding. Itu sebuah hal yang berbeda-beda, saudara. Jadi orang yang punya knowledge belum tentu understand. Orang yang understand belum tentu wisdom. Ya. Nah, semuanya dimulai dari knowledge, ya. Semua dimulai dari knowledge, tahu dulu. Kemudian setelah tahu baru kita bisa understand, mengerti. Kemudian setelah kita tahu dan mengerti, kita bisa memperoleh wisdom atau kebijaksanaan itu. Nah, bijak yaitu dapat mempraktekkan pengetahuan dan pengertian kita di dalam kehidupan kita, ya. Contoh. Kalau saya mau belajar mengendarai mobil, saya harus tahu dulu yang namanya tuas transmisi itu yang mana. Jangan-jangan saya mau masukin tuas transmisi, masukinnya wiper, kacanya malah dibersihin. Ya. Saya harus tahu dulu yang pedal gas yang mana, yang pedal rem yang mana, kalau manual pedal kopling yang mana. Untuk kasih sign ke kanan yang mana? Untuk bersihin kaca yang mana? Untuk ngidupin lampu yang mana? Artinya itu knowledge, betul kan? Kita harus tahu, ya, tahu dulu. Kemudian setelah saya tahu pedal rem yang mana, tuas transmisi yang mana, saya harus mengerti gimana sih cara kerjanya. Kalau misalkan mobilnya manual, saya harus ngerti, kalau mau pindahin transmisi, artinya harus injek dulu koplingnya sampai habis, baru pindahin. Saya harus ngerti, kalau mau mobilnya jalan, artinya harus pelan-pelan nih ngangkat koplingnya, nggak bisa langsung jet gitu. Ya, saya harus tahu bagaimana caranya saya pasang sen. Ya, ke kanan itu ke sini, ke kiri itu ke atas, ya. Saya harus tahu. Kemudian itu kita mendapatkan pengertian. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu dan mengerti, kita baru bisa mempraktekkan semuanya itu, dan kita akan tahu perlahan-lahan kapan kita boleh ngebut, kapan kita harus mulai ngerem. Kalau kita tidak tahu kapan harus mulai ngerem, tiba-tiba kita ngerem, gitu ya. Kemudian ditabrak dari belakang, kan repot. Kalau mobil listrik kayak Toto, kita harus tahu kapan kita harus mulai ngecas nih. Ya, kita harus tahu cara colok casannya gimana. Ya, bukan kayak baterai handphone. Sama nggak? Sama. Ya, jadi hikmat adalah kemampuan atau kita ngomong kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mempraktekkan pengenalan, pengertian akan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, hikmat ini atau kebijaksanaan ini membantu kita di dalam keseharian kita supaya hidup kita menjadi lebih baik. Contoh, saya kasih contoh. Ini saya dapat cerita ini dari Pendeta Ezra Soru yang luar biasa. Jadi dia cerita begini. Dia nggak pakai enggak, ya saya aja itu, ya. Itu namanya ini improvisasi. Oke.
Di suatu hari, ini kisah nyatanya beliau ya. Suatu hari waktu beliau masih sekolah teologi ya, itu di sekolahnya itu ada ruangan sapam di depan. Di dalam ruangan sapam itu ada tulisan, dilarang merokok di ruangan sapam. Ya. Tapi yang terjadi pada suatu ketika ada sapam yang merokok di dalam ruangan sapam. Kemudian ada dosen datang, ngelihat sapam itu merokok di ruangan sapam. Terus dosen itu dengan muka asemnya, gitu. Sini kamu, salam sini. Terus dia bilang, kamu lulusan apa terakhir sekolahnya? SMA apa? Bisa baca? Bisa. Baca itu apa tulisan? Dia baca sapamnya, dilarang merokok di ruangan sapam, Pak. Kamu ngapain? Diam di sapamnya. Ini namanya pemberontakan. Dia bilang, sudah ada tulisan masih merokok. Tahu? Dia bilang gitu. Habis itu sudah marah-marah, ya dosennya balik ke kampus, masuk. Terus kemudian Pak Esra Soro ini siangnya ngobrol dengan sapam itu. Sapam itu bilang, kalau aku sampai berhenti dari kerjaan ini, orang itu dulu yang aku bunuh. Dia bilang, ya. Nah, beberapa hari kemudian sapam itu masih ngerokok diam-diam. Ya. Datang lagi dosen yang lain, lewat, ngelihat sapam yang tadi ngerokok. Kemudian sapam itu cuma angkat tangan, Pak, gitu. Nah, kemudian dia keluar dari kampus itu, pas balik lagi, dia nyamperin pos sapam. Dia bilang mungkin, bapak-bapak, kita makan dulu. Dia bawa makanan, ya, ngobrol, dia bawa rokok. Terakhir dia bagi rokoknya. Ini Pak, saya kasih rokok. Saya ini sangat menghormati bapak-bapak semua. Tapi saya akan lebih menghormati lagi kalau bapak-bapak merokoknya di luar ruang sapam. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak, siap Pak. Ya. Tujuannya sama atau beda? Sama, betul kan? Hasilnya? Hasilnya beda. Satu menghasilkan kebencian, satu menghasilkan ketaatan dan penghormatan. Ya, itu salah satu contoh hikmat. Ya. Nah, kenapa hikmat itu penting? Penting atau enggak hikmat? Siapa yang merasa hikmat itu sebuah hal yang penting? Angkat tangan. Oke, ada yang enggak. Saya rasa merasa penting tapi malu-malu ya. Mungkin minder sama saya yang ganteng ini ya. Oke, kita baca Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah titik 2. Perolehlah hikmat dan dengan segala yang kuperoleh, perolehlah pengertian. Ya, nggak ngerti saya ayat ini. Saya baru ngerti waktu saya buka bahasa Inggrisnya. Ya, karena saya orang Inggris. Dia bilang begini, wisdom is the principal thing. Apa artinya? Kebijaksanaan atau hikmat adalah sesuatu yang prinsip, yang harus, yang utama. Ya. Therefore get wisdom. Makanya dapatkan kebijaksanaan itu. And with all the get understanding. Dan dengan segala yang kamu miliki, apapun itu, dapatkanlah pengertian. Ya. Jadi dia bilang wisdom atau hikmat adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang penting, sesuatu yang utama. Ya. Nah, kenapa sih wisdom itu sesuatu yang utama? Coba minta tolong Kevin untuk tampilkan tadi foto tadi. Kevin atau Samuel? Sam, sorry. Thank you, Sam. Nah, siapa yang pernah lihat ini, saudara? Ya pernah lah, masa nggak pernah? Ini lihat kan? Iya. Nah, saya kasih tahu ini adalah Lego-Legoan ya. Biasanya dijual di KKV atau sekarang yang disebut Awesome. Apa
apalah itu nggak ngerti saya. Ya, pokoknya anak-anak saya, terutama yang kecil, suka dibeliin ini. Kalau dibeliin ini dia semangat sekali. Tapi saudara tahu nggak? Dia semangat. Yang pasang siapa? Bapaknya. Ya, yang pasang bapaknya. Nah, saudara kalau saudara perhatiin di sini ada gambar apa nih? Gitar, ya. Jadi di Lego KikiV ini gambarnya macam-macam. Ada yang gambar truk, ada yang gambarnya Hello Kitty, ada yang gambarnya gitar. Gambar itu menunjukkan tujuan akhirnya, betul kan? Mau dibentuk jadi apa? Ya. Didesain untuk menjadi apa? Yang disediakan balok-balok itu didesain untuk menjadi apa? Nah, hidup kita, saudara, itu mirip dengan itu. Jadi Tuhan menciptakan Toto, menciptakan Nova, menciptakan saya, menciptakan Cejingjing, menciptakan saudara semua dengan beragam bentuk yang sudah didesainkan oleh Tuhan. Ya. Nah, problemnya adalah ketika saya mau membuat bentuk gitar ini, ya, caranya gimana? Yang paling mudah supaya nggak salah-salah. Hah? Manual booknya, baca, ya, petunjuknya, ada buku, ada kertas kecil, baca manual booknya supaya kita nggak salah. Tapi pada kenyataannya, walaupun kita baca manual booknya, masih ada juga kemungkinan kecil kita untuk tetap salah. Kenapa kita harus baca manual booknya? Enggak susun sendiri. Karena begitu kita susun, bawahnya udah bener, kemudian salah, kita susun lagi ke atas, kemudian baru nyadar biasanya. Salah, ini kan harusnya di atas. Ngapain? Bongkar lagi. Ya. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita itu ibaratnya kita menyusun lembaran demi lembaran di hidup kita. Hari demi hari adalah susunan-susunan itu. Kalau kita salah make decision, salah ambil keputusan, maka ada kemungkinan kita harus mengulang bagian itu untuk memperbaikinya supaya bentuknya sempurna. Ya. Nah, kalau saya kalau bisa nggak mau ngulang-ngulang begitu, capek. Ya. Nggak tahu kalau saudara semua. Mungkin ada yang rajin, gitu. Memang aku pengen ngulang-ngulang gitu. Ada? Nggak ada ya? Nah, bisa nggak usah lihat manual book. Nggak peduli dia bentuknya gitar, aku mau bentukin jadi truk. Ya mungkin bisa aja, mungkin ya bisa. Kalau orangnya pintar banget ya. Tapi apakah akan bagus truknya? Enggak, karena warna, bentuknya semua didesain untuk menjadi gitar. Ya. Apakah hidup kita akan bagus ketika kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau make decision yang salah, atau membentuk hidup kita bukan seturut dengan rencana Tuhan, tetapi seturut rencana kita? Bisa aja, tetapi hidup kita tidak akan maksimal dan tidak akan bagus. Ya. Makanya kita perlu hikmat. Perlu apa? Hikmat. Perlu apa? Hikmat. Siapa yang mau hidupnya dihormati oleh orang lain? Sedikit ya. Yang lain tidak mau dihormati. Mau ya. Nah, kita baca, ini agak panjang, saudara. Saya akan bacakan langsung aja. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Emas berapa harganya sekarang? Lagi naik-naiknya. Terus Tuhan ngomong, hikmat itu melebihi emas. Tuh, bayangkan. Ya, kalau mau investasi hikmat, jangan investasi emas. Ya. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Gila, luar biasa ya. Umur panjang ada di tangan kanannya,
Di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa hikmat itu tidak ada bandingannya. Mau apapun yang kita inginkan di dunia, harusnya kita paling menginginkan hikmat. Dibandingkan emas, dibandingkan permatanya Koponpon, tetap kalah. Ya. Kita harus menginginkan hikmat lebih daripada yang lain. Nah, kalau kita baca di ayat yang lain, ada kata-kata peluklah hikmat itu, ya, maka kau akan mendapatkan yang lain. Nah, saya lupa menampilkan di catatan saya, nanti saudara cari aja, ya. Semua orang itu pengen bahagia, betul? Ada yang nggak pengen bahagia, ada yang pengen menderita, ada nggak? Hah? Saya rasa semua orang yang normal pengen bahagia, betul ya? Semua orang pengen umur panjang, ada yang pengen cepat mati? Saya bantuin nih, saya doain nanti. Hah? Nggak mau kan? Siapa yang pengen miskin? Nggak ada, artinya semua orang mau kekayaan, ya kan? Siapa yang mau dihina, dicaci maki? Nggak ada, artinya semua orang mau kehormatan. Itu semua dijanjikan di ayat yang kita baca tadi, ya. Nah, saya minta tolong istri saya maju ke depan. Ibu Nova yang cantik jelita Pak Bidadari, tolong mereka yang kaget. Silakan. Kaget dia. Apa ini? Gitu kan? Ya. Nah, ngadep sini. Oke. Oke. Nah, dia bilang di tangan kanannya ada apa? Umur panjang. Anggaplah istri saya ini hikmat. Ya. Hikmat. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, hikmat itu dipersonifikasi, dijadikan seolah-olah orang di dalam ayat itu, dan diibaratkan seorang perempuan. Ya. Nah, ini tengah dikit mah. Tuh. Nah, tangan kanannya ada apa? Umur yang panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Tunggu. Nah, ya. Terus, ya. Siapa yang nggak mau dua-duanya? Mau kan? Nah, kalau mau, ada caranya. Dikasih tahu sama Alkitab. Ya. Dia bilang apa? Peluklah hikmat. Ya, mohon maaf ini istri saya. Ya, saya yang boleh peluk. Ya, nggak peluk. Nah. Oh ya, saudara lihat, ya, lihat jangan iri ya, lihat. Ketika saya memeluk hikmat, apa yang menopang saya di belakang? Umur panjang, kekayaan dan kehormatan, betul? Tetapi apakah saya melihat itu? Tidak. Thank you. Poinnya adalah ketika kita menginginkan umur panjang, kekayaan, ya, kehormatan, peluklah hikmat, carilah hikmat, dapatkanlah hikmat. Sisanya umur panjang, kekayaan dan kehormatan adalah bonusnya yang akan kita dapat automatically. Ya, itu bonus bukan tujuannya. Makanya ketika kita memeluk hikmat, yang kita lihat adalah hikmatnya. Tetapi bonusnya, rentetannya banyak banget. Makanya Raja Salomo bisa menjadi kaya banget, dihormati banget. Karena apa? Hikmat. Ya. Oke, yang single mohon maaf ya, Andrea, jangan nyeri. Semua akan indah pada waktunya, Andre. Oke. Nah, kenapa sih kita lebih menginginkan harta, kehormatan dibandingkan yang lain? Sedangkan
Tuhan dengan jelas di ayat-ayat tadi yang kita baca lebih mementingkan apa? Hikmat, tapi dia lebih mementingkan yang umur panjang dan kesehatan. Ya, tahu dari mana? Tahu dari umur panjang dan kesehatan disebutkan diletakkan di tangan kanan. Bagi orang Yahudi, saudara, ya, sisi kanan itu memiliki sesuatu yang spesial. Ya, kita tahu dari mana? Kita baca nih, langsung aja, nggak usah ditampilin karena ini banyak ayatnya. Ada 170 ayat. Ya. Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan mana? Kanan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingat Kejadian 48? Waktu Israel memberkati Manasye dan juga Efraim. Ya, anaknya Israel, Yusuf ngomong, "Pa, itu salah. Ya, yang itu anak yang gede, yang ini anak yang kecil." Israel ngomong, "Iya, memang tahu." Makanya dia menyilangkan tangannya. Anak yang kecil ditaruh tangan kanannya. Anak yang gede harusnya dapat tangan kanan, ditaruh di tangan kiri. Dia tahu karena yang ini akan menjadi bangsa yang lebih besar. Ya. Kemudian di Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi kanan adalah spesial. Makanya Tuhan menaruhkan umur panjang dan kesehatan di tangan kanan, memberitahu kita bahwa harta itu tidak lebih penting daripada umur panjang dan kesehatan. Ya. Percuma punya banyak harta, tetapi mati muda dan penyakitan. Betul? Siapa yang mau dibalik? Nggak ada, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita dapat hikmat itu? Supaya kita dapat umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, gimana caranya? Apakah hikmat itu otomatis kita dapatkan setelah kita tahu firman Tuhan dan mengerti? Saya ulang. Apakah hikmat itu otomatis kita dapatkan ketika kita tahu dan mengerti Tuhan, bukan firman Tuhan? Ya, firman Tuhan bisa juga. Hah? Otomatis? Otomatis nggak? Siapa yang ngomong otomatis, jangan malu-malu. Siapa yang ngomong enggak, jangan malu-malu. Siapa yang bingung? Ya. Kalau itu otomatis, yang paling tahu Tuhan siapa? Yang paling mengenal sifat-sifat Tuhan siapa? Siapa? Ko Andrew? Enggak. Daud? Enggak. Iblis. Karena dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan dari dulu. Dia tahu Tuhan itu siapa, dia lihat. Dia kenal, tahu sifat-sifat Tuhan. Ya. Tahu banget dia. Karena dia malaikat tuh. Ya. Tetapi dengan tahu dan mengerti Tuhan itu siapa, tidak menjadikan dia berhikmat. Malah dia menggunakan pengetahuan dan pemahamannya itu untuk menentang Tuhan. Nah, maka dari itu di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena hikmat harus didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Nah, berkali-kali saya kasih tahu
mengingatkan kita semua bahwa takut akan Tuhan itu bukan takut kayak takut sama hantu. Ya, takut Tuhan, sembunyi. Itu bukan. Ya, takut akan Tuhan artinya apa? Menuruti segala perintahnya. Ya, itu takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau hikmat itu harus punya dasar, yaitu takut akan Tuhan, yaitu menuruti segala perintah-perintahnya Tuhan. Makanya iblis tidak dapat hikmat karena dia tidak takut akan Tuhan. Nah, selain takut akan Tuhan, ya, kita harus ngapain supaya dapat hikmat? Langsung aja, biar cepat. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan duit, kekurangan apa? Hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita kekurangan hikmat, butuh hikmat, merasa butuh hikmat, siapa yang merasa butuh hikmat? Merasa semua, puji Tuhan, haleluya, amin. Ya. Maka mintalah sama yang punya hikmat. Siapa? Tuhan. Ya. Gimana mintanya? Ayat selanjutnya, Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi gimana cara mendapatkan hikmat? Satu, kita harus takut akan Tuhan. Gimana caranya takut akan Tuhan kalau tidak pernah baca firman Tuhan? Yang kedua, kita harus minta kepada yang punya hikmat. Siapa? Tuhan. Mintanya dengan apa? Dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sesuai dengan yang dituliskan bahwa Dia akan memberikan hikmat kepada kita, itu adalah janji Tuhan. Tuhan pernah meleset nggak janjinya? Nggak pernah. Kalau Toto nggak pernah juga, puji Tuhan. Ya. Nah, siapa yang mau berbahagia, siapa yang mau kesehatan, umur panjang, kekayaan, penghormatan, kenalilah Tuhan dulu. Bangun relasi dengan Tuhan dan mintalah hikmatnya. Saya panggil tim musik untuk maju ke depan. Ada satu ayat yang berhubungan menurut saya, yang sering kali kita dengar. Ini ayat yang termasuk yang paling sering kita dengar. Dia bilang begini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ketika kita mencari Allah dan kebenarannya, kita mendapatkan pengertian, kita mendapatkan pemahaman, knowledge dan pengertian, kita juga akan mendapatkan hikmat. Sehingga ketika kita memeluk hikmat seperti tadi, kita akan mendapatkan umur panjang, kesehatan yang baik, kekayaan dan kehormatan. Dan ingat, ketika kita mendapatkan semua itu, bukan waktunya kita untuk menyombongkan diri dan membanggakan diri. Kita pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan fokus pada kekayaan, jangan fokus pada kehormatan, tapi fokuslah pada Tuhan dan minta hikmat padanya. Maka semuanya, umur panjang, kekayaan dan kehormatan juga akan kita dapatkan. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya.
mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Kita angkat pujian, nyanyikan dari dalam hati kita. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Saudara, semua dari kita menginginkan kehidupan yang luar biasa. Kita menginginkan sesuatu yang enak, sesuatu yang indah. Dan ketika kita menginginkan itu, kita harus ingat semuanya dapat kita dapatkan jika Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Saudara, saya mengajak saudara yang merasa membutuhkan hikmat Tuhan untuk mengangkat tangan kananmu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di sini. Tangan kanan yang terangkat yang berarti kami rindu dan kami menginginkan hikmat-Mu Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Supaya hidup kami ini hari demi hari berjalan sesuai dengan rancangan-Mu yang indah untuk kami masing-masing. Tuhan, berikan kami semangat yang berapi-api untuk tetap dekat, lebih mengenal Engkau. Berikan kami semangat yang berapi-api untuk terus menjalin relasi dengan Engkau melalui doa-doa kami. Tuhan, kami rindu Tuhan agar hikmat-Mu menguasai kami. Sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil setiap saat adalah keputusan yang terbaik, dan kami dapat memecahkan tantangan-tantangan hidup kami dengan hikmat-Mu yang luar biasa itu. Kami tidak mau hikmat dari dunia, kami mau hikmat dari Engkau Tuhan.
Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami, karena itulah janji-Mu Tuhan. Ajari kami untuk taat, setia, dan takut akan Engkau, sehingga kami mendapatkan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.